Dalam dunia yang diperintah oleh 3 dimensi spasial, konsep dimensi keempat membuka pintu baru untuk pengalaman dan kemungkinan dalam ranah manifestasi. Gagasan untuk bergerak melampaui pemahaman konvensional kita tentang realitas, menuju sebuah ranah yang melampaui dimensi fisik kita, mengajak kita untuk mempertimbangkan perspektif dan pemahaman baru yang melampaui pemahaman spasial kita. Untuk memahami berpikir dimensi keempat, sangat penting untuk mengunjungi kembali pemahaman kita tentang dimensi dalam pengalaman sehari-hari. Kita menjalani dunia 3 dimensi yang ditandai oleh panjang, lebar, dan tinggi. Struktur ini memungkinkan kita untuk mempersepsi objek di ruang, bergerak maju, mundur, ke kiri, ke kanan, atas, dan bawah. Pandangan berpikir dalam dimensi keempat berakar pada gagasan bahwa kita dapat memanifestasikan realitas yang kita inginkan dan menciptakan pengalaman sinkronistik dengan mengakses ranah yang melampaui persepsi tradisional tentang waktu dan ruang. Ini melibatkan pemanfaatan imajinasi, menyelaraskan emosi, dan mempercayai apa yang biasa disebut sebagai hukum agung atau hukum ketertarikan. Bahkan matematikawan dan fisikawan teoritis menawarkan kerangka kerja untuk memahami dimensi tambahan ini, yang menunjukkan lapisan realitas di luar persepsi langsung kita. Berpikir dalam dimensi keempat mencakup memvisualisasikan dan merasakan dari titik akhir suatu keinginan yang menghasilkan tindakan dan keputusan yang harmonis dengan hasil yang diinginkan. Pendekatan ini melibatkan bukan hanya memikirkan sebuah tujuan, tetapi juga merasakan dan hidup seolah-olah itu telah tercapai. Tingkat kesadaran 3 dimensi berakar pada kerangka kerja yang solid dan fisik. 3 dimensi kita adalah dunia fisik kita, di mana semuanya tampak tetap, dan kita sering menemukan diri kita bereaksi terhadap apa yang terjadi, bukannya menggunakan kemampuan bawaan kita untuk menciptakan sesuatu yang baru. Untuk melampaui pengalaman itu, kita belajar melepaskan realitas tetap itu dengan melepaskan diri darinya, dan cara untuk melakukannya adalah dengan menggunakan kesadaran kita dan momen sekarang. Momen sekarang adalah jembatan antara ranah fisik dan spiritual, atau dimensi ketiga dan keempat. Maka, kita menggunakan kesadaran kita untuk menciptakan sesuatu yang baru, dengan memindahkannya ke dimensi di luar fisik, di mana kita dapat melepaskan gagasan tetap yang terkait dengan pengalaman 3 dimensi. Dengan melakukan ini, kita menjadi lebih fleksibel, melepaskan pola lama dari identifikasi dan kekuatan ilusi, yang tampaknya dimiliki oleh realitas fisik atas diri kita. Apa yang kita tafsirkan melalui 5 indera kita di dunia fisik, tidak lebih nyata daripada apa yang kita miliki kemampuan untuk ciptakan dalam pikiran kita dengan kesadaran kita. Anda dapat mengambil momen sekarang untuk masuk ke dalam pikiran dan kesadaran Anda, dan mulai membayangkan sesuatu yang baru. Dan melalui pengulangan, menciptakannya agar sekuat apapun di dunia fisik Anda. Kesadaran 5 dimensi membawa kita melampaui waktu, di mana kita dapat fokus hanya pada keberadaan, dan melepaskan konsep dualitas sepenuhnya. Namun, itu adalah subjek yang berbeda. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang itu, saya memiliki beberapa video tentang kesadaran dimensi kelima. Tetapi untuk saat ini, ketahuilah bahwa mempelajari keterampilan berpikir dimensi keempat adalah batu loncatan penting, karena kesadaran bersifat tak terbatas. Pikiran menyimpan banyak dimensi yang ketika diakses, memberikan akses ke berbagai pengalaman. Ini berarti bahwa berpikir dimensi keempat menawarkan tingkat kontrol yang tiada bandingnya atas realitas Anda. Meskipun orang secara alami mengelompokkan waktu menjadi masa lalu, masa kini, dan masa depan, aspek temporal ini sebenarnya saling terhubung dalam momen sekarang. Momen sekarang adalah satu-satunya yang ada. Menurut Neville Goddard, manusia alami hanya peduli pada dunia fisik 3 dimensi dengan objek yang tetap dan dapat diamati saat ini. Namun, ada juga manusia spiritual dalam diri kita masing-masing, yang memiliki kemampuan untuk mengakses jauh lebih banyak daripada apa yang dia alami dengan 5 indera. Dimensi yang lebih tinggi dan ranah tak terlihat, yang berisi hal-hal yang dapat diklaim, dan dibawa kembali ke dalam pengalaman fisik. Pikir dimensi keempat dan mengendalikan realitas adalah sebagai berikut. Langkah pertama, definisikan keinginan Anda, sehingga Anda mulai mengkristalkannya. Langkah kedua, bangun adegan mental,
yaitu skenario yang dibayangkan yang mengikuti pemenuhan keinginan Anda. Langkah ketiga, anggaplah keinginan sudah terpenuhi. Sebelum tidur atau saat Anda berada dalam keadaan santai dan mengantuk, selami adegan mental dan perasaan dari perspektif orang pertama, menjalani adegan itu. Jika Anda terus-menerus mengulang adegan ini dalam pikiran Anda, Neville menyatakan bahwa kita kemungkinan akan terbangun dari tubuh fisik kita, untuk menemukan diri kita berada di dunia yang lebih besar secara dimensional, dengan fokus yang lebih besar secara dimensional, dan benar-benar melakukan apa yang kita inginkan dan bayangkan kita lakukan dalam bentuk fisik. Neville juga menyarankan, cara yang paling efektif untuk mewujudkan keinginan adalah dengan merasakan perasaan keinginan yang telah terpenuhi. Lalu dalam keadaan santai dan mengantuk, ulangi berulang kali seperti lagu pengantar tidur, frasa singkat yang menunjukkan pemenuhan keinginan kita seperti, terima kasih, seolah-olah kita mengucapkannya kepada kekuatan yang lebih tinggi karena telah mewujudkannya untuk kita. Ini mengesankan pikiran bawah sadar, membuatnya lebih reseptif terhadap perubahan ini, dan menciptakan peta baru untuk pemenuhan keinginan Anda. Mengutip Neville Goddard sekali lagi mengenai pengalaman ini, sebuah imajinasi dengan semua ketajaman kenyataan yang akan dialami dalam daging, seandainya Anda mencapai tujuan Anda, dan Anda akan menemuinya dalam daging pada waktunya, seperti saat Anda menemukannya dalam imajinasi Anda. Aspek krusial dari pemikiran dimensi keempat, melibatkan pengalaman emosional terhadap tujuan yang diinginkan dalam momen sekarang. Seperti yang dinyatakan Neville, pada langkah ketiga, terjunlah ke dalam keinginan yang telah dipenuhi. Jadi, memeluk gambar mental yang jelas, dan merasakannya dengan sepenuh hati adalah apa yang mengubah realitas luar Anda. Memvisualisasikan dan menghubungkan secara emosional dengan manifestasi suatu tujuan, meningkatkan potensinya untuk terwujud. Ini memulai pergeseran transformasional dalam identitas kita yang mengubah diri, dan dengan demikian, realitas eksternal kita. Oleh karena itu, transisi ke dimensi keempat, membawa perubahan mendalam dalam pengalaman kita tentang realitas dan waktu, secara signifikan mengubah cara kita memandang dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi kesadaran individu kita, tetapi juga menciptakan gelombang pengaruh yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan kita, terutama melalui sinkronisitas. Dalam keadaan kesadaran yang lebih tinggi ini, di mana kejelasan, ketenangan, dan rasa ringan mendominasi. Di sini, waktu tidak lagi menjadi konstruksi linear yang kaku. Sebaliknya, ia menjadi lebih cair, responsif terhadap pikiran dan emosi kita. Kelenturan waktu dalam dimensi keempat memungkinkan adanya rasa fleksibilitas yang lebih besar, di mana momen dapat meregang dan menyusut, mengubah aliran normal peristiwa. Dalam keadaan keberadaan yang lebih luas ini, kekuatan manifestasi meningkat. Keinginan dan niat dapat terwujud lebih cepat dan lancar ketika kita terbenam dalam emosi positif seperti cinta, sukacita, dan rasa syukur. Kita beroperasi dari dimensi yang lebih tinggi ini. Dalam keadaan ini, kita bergetar lebih dekat dengan struktur alam semesta, menciptakan sinkronisitas antara pikiran, emosi, dan dunia eksternal. Sinkronisitas dalam konteks ini muncul sebagai kebetulan yang bermakna atau kejadian yang selaras dengan pikiran dan emosi kita. Pengalaman kita menjadi semakin saling terhubung dengan keinginan dan niat kita. Seolah-olah alam semesta merespons dengan baik, menghadirkan kita dengan peristiwa, pertemuan, atau kesempatan yang mencerminkan keadaan batin kita dan niat kita. Misalnya, seseorang yang secara aktif fokus pada manifestasi kelimpahan, mungkin mengalami peristiwa sinkronis, seperti bertemu secara tidak terduga dengan seseorang yang memberikan peluang bisnis, yang selaras dengan tujuan mereka. Orang lain yang mencari penyembuhan emosional, mungkin menemukan sumber daya atau individu, yang menawarkan panduan dan dukungan tepat pada saat yang dibutuhkan. Jadi, korelasi antara keadaan internal kita, dan kejadian eksternal menjadi lebih jelas di dimensi keempat. Ini dikenal sebagai manifestasi yang disengaja. Saat kita menyelaraskan pikiran, emosi, dan niat kita, alam semesta mulai berkonspirasi dengan cara yang mengumpulkan elemen-elemen ini, menciptakan serangkaian peristiwa sinkronis dalam hidup kita. Jika Anda ingin menggunakan pemikiran dimensi keempat untuk mengendalikan realitas Anda hanya perlu mengenali bahwa
Sifat tampak padat dari realitas fisik kita adalah konstruksi yang dibentuk oleh citra diri kita, asumsi kita, persepsi kita, dan kepercayaan kita. Dengan beroperasi dari keadaan yang lebih tinggi ini, Anda menjadi lebih mahir dalam membengkokkan dan membentuk kembali realitas luar, agar selaras dengan keinginan dan niat Anda. Mengakses pemikiran dimensi keempat adalah kemampuan untuk melampaui waktu, melihat masa lalu, masa kini, dan masa depan sebagai sesuatu yang terjadi secara bersamaan dalam momen sekarang, dan menggunakan pemikiran berbasis perasaan untuk mengasumsikan bahwa hal yang Anda inginkan telah terjadi. Ini adalah kunci untuk mengendalikan realitas kita dan menciptakan hidup yang kita inginkan. Realitas tidaklah tetap, melainkan kanvas yang menunggu untuk dibentuk dan diubah oleh sapuan kuas kesadaran, pikiran, dan emosi kita. Jika Anda memiliki pengalaman, mari kita saling berbagi pengalaman kita di kolom komentar. Berbagi pengalaman kita akan menjadi masukan positif baik bagi kita sendiri, tapi akan memberi dampak bagi orang lain dalam komunitas kita di channel ini. Menjalani hidup yang luar biasa, bahagia, dan sukacita. Semoga ini bersonan dengan Anda. Salam hidup penuh kelimpahan. Sampai jumpa. Salam.